Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan ngaji kitab kita, Kitab Sulukul Arifin karya Mirza Jawad Maliki Tabrizi. Ayatullah Mirza Jawad Maliki Tabrizi adalah seorang ahli fikih dan juga ahli irfan, juga guru dari Imam Khomeini. Kali ini kita akan memasuki pada pembahasan tentang doa. Bagaimana etika dalam berdoa dan apa itu doa. Kata Syekh Jawad Maliki Tabrizi, makna doa, frase doa itu artinya adalah meminta dengan cara yang benar. Jadi doa adalah bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan rendah hati. Karena realitas doa adalah meminta atau memohon. Dia merupakan tindakan hati, ya, internal, batin di dalam diri. Nah, oleh karena itu doa yang tidak keluar dari hati, atau dengan kata lain hati yang lalai, adalah bukan doa. Jadi sebuah doa adalah ungkapan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala berangkat dari hati, dari batin kita. Nah, kalau tidak, kalau kita keluar dari hati, tidak keluar dari hati, maka itu bukan takdir. Nah, karena permohonan mau tidak mau juga harus disertai harapan. Oleh karena itu di dalam doa itu terkandung adalah harapan. Dan harapan adalah bagian penting dari. Oleh karena itu doa yang tidak disertai dengan harapan atau disertai dengan keputusasaan tidak akan dianggap sebagai sebuah doa yang nyata. Nah, itu adalah doa. Nah, di dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, tentang bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib ujibu da'wah, aku akan mengabulkan permohonan. Ad-da'i idza da'a, orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa. Apabila orang yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa etiket atau cara ketika kita berdoa. Yang pertama adalah salah satu akhlak dalam berdoa, bahwa tentu orang yang mengabulkan doanya dan memenuhi kebutuhannya harus menaruh kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, kita harus menaruh seluruh kepercayaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh memandang siapapun kecuali Dia. Nah, ini misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat 7 ayat
56 ya. Ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat 7 ayat 56. Surat 7 Al-A'raf ayat ke-56. Cari dulu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, setelah diatur dengan baik. Wad'uhu khaufan, berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Khaufan wa tama'an, dan penuh harap. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berdoa dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Nah, itulah etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus berdoa dengan menaruh sepenuhnya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain, dan kita berdoa dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Jadi dalam sebuah hadis dalam Al-Kafi atau banyak kitab yang lain, Syekh Jawad Maliki diriwayatkan bahwa Imam Shadiq alaihissalam mengutip hadis dari ayahnya yang mengutip dari Nabi SAW yang berfirman, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersumpah demi yang mulia, siapapun yang menaruh harapan pada orang lain selain aku akan memotong harapan. Aku mendandani jubahnya dengan aib dan kemalangan, menghiasi jubahnya dengan aib dan kemalangan, dan aku akan menjauhkan dia dari kedekatanku. Aku memutuskan hubungan dengannya, dan aku akan menghilangkan ingatannya. Celakalah dia yang berlindung di selain selama kesulitan, sementara jalan keluar dari kesulitan ada padaku. Apakah engkau berharap pada orang lain sementara aku tetap hidup dan kekal? Apakah engkau akan pergi ke rumah manusia untuk menyelesaikan masalah, sementara gerbang rumah mereka tetap tertutup? Apakah engkau meninggalkan pintu rumah, sementara gerbangnya tetap selalu terbuka? Ini dengan ungkapan yang indah sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Jadi bahwa Allah bersumpah dengan keagungan dan kemuliaannya bahwa kita tidak boleh berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada manusia akan melahirkan kekecewaan, karena Allah lah sumber segala harapan. Dan kalau kita berharap kepada manusia dan rumah manusia seringkali tertutup, tetapi rumah Allah gerbangnya selalu terbuka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah ada orang yang mempercayaiku dan mengkhianati? Dengan bertanya, Allah mengatakan, ada orang bisa dipercaya yang tidak pernah berkhianat. Harapan pada hamba-Ku terikat padaku dan aku menjaga harapan mereka. Aku telah memenuhi langit dengan mereka yang tidak pernah bosan dan telah memerintahkan para malaikat tidak
pernah menutup pintu antara aku dan hamba-hamba. Bukankah orang yang menghadapi masalah tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali dengan izin? Mengapa hamba itu tidak mendekatkan diri kepadaku untuk kebutuhannya, sementara aku telah memberkatinya dengan nikmat tanpa dia meminta? Mengapa dia tidak bertanya kepadaku daripada bertanya kepada yang lain? Apakah dia membayangkan bahwa apakah mereka tidak membayangkan bahwa aku pada mulanya menganugerahkan nikmatku kepada hamba itu dan sekarang akan merampasnya setelah permintaannya? Apakah aku pikir karena hamba-hambaku menganggap pikir, bukankah dunia dan akhirat adalah milikku? Bukankah belas kasihan dan kebajikan adalah sifat karakter? Bukankah semua keinginan berakhir dengan siapa yang memiliki kekuatan? Aku bersumpah, Allah Subhanahu wa taala katakan, demi keagungan dan kemuliaan, bahwa jika semua kebutuhan semua penghuni dunia diringkas, dan jika aku menganugerahkan kepada mereka sesuai dengan keinginan mereka, bahkan tidak setara dengan berat partikel kecil, akan berkurang dari kerajaan. Apapun yang dianugerahkan oleh, bagaimana mungkin bertahan terhadap kehilangan dan pengurangan? Betapa melarat dan celakanya orang yang putus asa akan berkah. Betapa tidak berdayanya orang yang tidak menaati, menurut dan mengikuti perbuatan terlarang, mengabaikan batas pelanggaran. Nah, hadis qudsi ini dikutip oleh Syekh Jawad Maliki, mengingatkan kepada para pendoa bahwa mereka harus meletakkan kepercayaan dan harapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah segala tujuan harapan yang mengabulkan segala doa. Wa ma taufiqi illa billah wa ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.